Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan lanjutkan membahas mengenai validitas. Ya, ketika kita membuat sebuah alat ukur atau skala, sebelum skala itu bisa kita pakai di lapangan, kita harus menguji apakah skala ini valid atau reliable. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas dulu mengenai validitas. Apa itu validitas? Ya, baik. Ini adalah goodness ya. Jadi kebaikan sebuah skala, dikatakan skala itu baik jika dia memenuhi kriteria sebagai sebuah skala yang reliable dan juga memenuhi kriteria sebagai skala yang valid. Untuk hari ini kita akan bahas dulu mengenai validitas. Apa itu validitas? Validitas berasal dari bahasa Inggris yaitu validity, artinya adalah cermat dan tepat. Ya, apa dikatakan cermat dan tepat jika dia mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur. Contoh, skala tentang stres. Ya memang isi butir-butirnya atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke pernyataan-pernyataan yang ada memang untuk mengukur stres, bukan untuk melihat pola asuh misalnya. Gitu ya. Itu namanya valid. Ya, meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, literan digunakan untuk mengukur volume. Ya, jangan literan digunakan untuk mengukur panjang, ya kan nggak nyambung gitu. Ya, itu dikatakan valid, dia mengukur apa yang nggak diukur. Nah, ini beberapa definisi dari validitas. Menurut Giselli, validitas itu adalah sejauh mana sebuah alat itu mengukur apa yang seharusnya mau diukur gitu. Menurut Azwar, validitas itu adalah seberapa tepat dan cermat alat ukur itu melakukan fungsinya dalam mengukur, ya. Kemudian Isaac Michael mengatakan bahwa validitas itu mengukur ketepatan, akurasi. Apakah benar tes itu digunakan untuk mengukur variabel tertentu, apakah tepat sasarannya atau tidak? Itu namanya valid ya, validitas. Saya rasa ini hanya variasi definisi, tapi maknanya sama sebenarnya. Validitas itu mengacu pada akurat, tepat, cermat, ya, dan apa namanya mengukur apa yang hendak diukur. Ini adalah beberapa jenis dari validitas yang biasanya digunakan untuk menguji apakah skala itu cermat atau tidak sebelum digunakan dalam penelitian. Ada validitas internal dan ada validitas eksternal. Nah, validitas internal ini adalah validitas tentang kualitas dari alat ukur itu sendiri. Oke, dibagi menjadi 3, ada validitas isi atau content validity, ada validitas konstruk atau construct validity, dan ada validitas kriteria. Ya. Nah, kita akan lihat satu-satu. Oke, validitas isi atau validitas internal atau validitas dalam itu adalah validitas di mana apakah skala yang kita gunakan itu bisa menjawab pertanyaan yang memang sesuai dengan konsep yang kita bangun gitu. Ketika kita ingin meneliti mengenai pola asuh atau percaya diri, apakah pernyataan-pernyataan yang ada di dalam skala kita itu benar-benar mengukur konsep tentang percaya diri atau enggak? Gitu. Ya, ini adalah validitas internal. Jadi berhubungan sama skalanya sendiri gitu. Dibagi 3 seperti tadi sudah saya sebutkan ya. Validitas content validity atau validitas isi, construct validity atau validitas construct, dan kriteria. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah validitas isi. Adalah salah satu contoh dari variabel validitas internal. Validitas internal di mana isi dari alat ukur atau skala itu sangat representatif, artinya dia mewakili dari konsep tentang suatu variabel yang mau kita teliti. Gitu. Artinya, kalau alat ukur itu berupa pernyataan atau kuesioner, maka kalimat pernyataan itu mewakili substansi apa yang hendak diukur. Contoh, misalnya kita ingin mengukur persepsi pola asuh orang tua pada remaja gitu. Misalnya kita ingin lihat bagaimana remaja mempersepsikan pola asuh orang tua terhadap dirinya. Maka pernyataan-pernyataan yang ada di dalam skala itu adalah pernyataan-pernyataan yang memang ditujukan untuk remaja dalam hal mereka melihat pola asuh orang tua, bukan skala pola asuh yang ditujukan pada orang tua yang pernyataannya ditujukan bagaimana mereka
memberikan pengasuh kepada anak. Jadi kan itu dua hal yang berbeda ya. Satu dari perspektif remaja, satu lagi dari perspektif orang tua. Nah, ketika kita membuat skala, ini akan sangat berpengaruh gitu kepada siapa responden ini akan diberikan, kepada siapa pernyataan ini akan diberikan, respondennya siapa. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai ketika kita mau ngukurnya ke remaja, malah pernyataannya sebenarnya itu untuk orang tua. Nah, berarti ini validitas isinya rendah, gitu ya, karena nggak sesuai apa yang mau diukur, gitu. Ya, itu adalah validitas isi. Nah, validitas isi salah satu contohnya adalah validitas face validity atau validitas tampang. Ini anak-anaknya lagi ya. Tapi face validity ini biasanya cara yang digunakan adalah menggunakan expert judgment. Ini biasanya dilakukan di kita pada saat kompre gitu. Di sini kan kita mengkompre alat ukur ujian komprehensif. Salah satunya adalah gunanya untuk melakukan validitas isi gitu. Apakah isi dari skala yang dibuat oleh mahasiswa itu mengukur apa konsep yang hendak diukur atau tidak gitu. Dan kita menggunakan expert judgment, ini adalah salah satu bentuk dari face validity atau validitas tampang. Kita mau lihat gitu ya. Secara luaran benar nggak ini skalanya, kemudian ketika dia nanti kalimat-kalimatnya sederhana atau terlalu rumit dipahami ya, kita lihat face look-nya bagaimana, tampangnya gimana gitu dari item-item yang ada. Oke. Yang kedua adalah validitas konstruk. Validitas konstruk ini adalah untuk melihat seberapa baik hasil yang diperoleh dari instrumen sesuai nggak dengan konstruknya, sesuai nggak dengan teorinya. Jangan lupa, variabel itu berawal dari konstruk. Ya, konstruk itu adalah teori besar, grand teori, yang kemudian kita akan turunkan menjadi variabel. Apakah apakah skala atau instrumen yang kita ukur ini sesuai nggak dengan teori yang sebenarnya, yang mengukur mengenai, yang membahas mengenai konstruk tertentu, misalnya seperti percaya diri. Kita sudah buat instrumennya, buat skala percaya diri. Apakah item-item atau pernyataan yang ada di dalam skala percaya diri yang kita buat sesuai nggak dengan konstruk percaya diri yang sebenarnya, sesuai nggak dengan teori percaya diri yang sebenarnya. Itu namanya validitas konstruk. Salah satu, ini adalah dua contoh dari validitas konstruk. Yang pertama adalah validitas konvergen dan validitas diskriminan. Nah, ini adalah jenisnya. Kalau validitas konvergen itu adalah terjadi ketika skor yang dihasilkan oleh dua instrumen yang mengukur konsep yang sama punya korelasi yang tinggi. Misalnya, teori mengenai percaya diri. Teori percaya diri itu kan banyak ya, nggak hanya satu. Kita misalnya menggunakan teori A, kemudian kita jadikan skala A, skala percaya diri A. Orang lain menggunakan teori percaya diri yang B, kemudian akan menghasilkan skala percaya diri dan yang B. Nah, dalam analisis statistik, kedua skala yang dihasilkan ini bisa dianalisis. Ketika kedua skala ini menghasilkan koefisien korelasi yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa kedua skala ini memiliki validitas konvergen yang bagus, gitu ya. Ini nanti pembuktiannya adalah dengan analisis statistik gitu. Jadi dua skala yang berbeda tapi berasal dari grand teori. Bukan grand teori, dua skala yang berbeda, dua grand teori yang berbeda tapi satu konstruk. Konstruknya adalah percaya diri. Grand teorinya bisa macam-macam sesuai dengan ahlinya. Kemudian menghasilkan alat ukur yang berbeda. Ketika kemudian hasilnya udah diisi, udah dijawab oleh responden, kemudian kita ukur secara statistik, kita lihat analisis korelasinya. Ketika kedua skala ini korelasinya tinggi, maka punya validitas konvergen yang bagus. Kemudian validitas diskriminan, ini adalah terjadi ketika teori dua buah variabel diperkirakan tidak berkorelasi dan skor hasil menunjukkan hasil yang sama diukur dengan analisis faktor. Nah, ini biasanya dirujuk lagi tadi ke konstruk ya, konstruk yang ortogonal. Konstruk ortogonal ini kan satu teori, tapi dia punya jenis-jenis kayak coping. Coping ada fokus emosi sama coping fokus masalah. Ini kan jenis, nggak bisa dijumlah gitu ya. Jadi jumlahnya adalah masing-masing. Kita gunakan analisis faktor. Analisis faktor misalnya soal-soal misalnya berhubungan dengan coping berfokus emosi, soal-soal yang berfokus pada coping berfokus pada masalah. Ini kan ada soal nih, emosi 10, masalah 10. Nanti kita analisis nih dari masing-masing 10 soal ini. Dia cocoknya masuk ke dalam, tinggi nilainya masuk ke dalam
soal ini cocok masuk dalam emosi atau cocok masuk dalam masalah. Nanti ada nilai korelasinya. Nah, ini analisis faktor. Jadi nanti faktor loading, dia loading masuk ke variabel fokus pada masalah atau loading masuk ke berfokus pada emosi soal-soal yang sudah kita buat gitu ya. Ini validitas diskriminan ini jadi sejauh mana dia betul-betul berbeda antara satu variabel sama variabel yang lain benar-benar berbeda soalnya. Jadi nggak mirip gitu. Kalau soalnya sama, kok soal ini juga bisa mengukur emosi, soal ini juga bisa mengukur coping fokus pada masalah. Berarti kan nggak berbeda gitu, nggak diskriminan. Berarti kalau misalkan nggak berbeda, validitas diskriminannya rendah. Tapi kalau dia beda, faktor loadingnya tinggi, jelas perbedaannya, maka validitas diskriminannya bagus gitu ya. Ini adalah validitas diskriminan, tapi biasanya jarang kita pakai. Jarang ya, jadi untuk anak S1 masih berkutat pada validitas isi. Kemudian yang ketiga adalah validitas kriteria. Ini adalah validitas yang ketiga dari validitas internal atau validitas dalam. Ini adalah validitas empirik yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Validitas kriteria ini dilakukan melalui uji coba tes kepada responden yang setara sesuai dengan responden yang akan diteliti. Contohnya misalnya, kita mau mengukur apakah skala yang kita buat mengenai tes intelijensi ini mempunyai validitas kriteria yang bagus atau tidak dengan cara menghubungkannya dengan variabel yang lain. Contoh misalnya IQ. IQ itu kan biasanya punya korelasi dengan prestasi sekolah. Misalnya, semakin tinggi IQ seorang siswa, maka prestasi sekolahnya makin bagus dong. Kan logikanya gitu. Nah, kita udah buat nih, skala mengenai intelijensi. Kita berikan pada siswa, kemudian dia sudah jawab skala kita, kemudian kita akan lihat nilai raport dari siswa yang bersangkutan. Nah, total nilai dari skala intelijensi dan nilai raport siswa, kemudian kita analisis korelasi. Ketika korelasinya bagus, keduanya punya korelasi tinggi, berarti skala intelijensi yang kita buat mempunyai validitas kriteria yang bagus gitu ya. Jadi kita hubungkan dengan variabel lain. Kalau ini validitas konstrak, kita hubungkan dengan variabel dia sendiri gitu, dengan dua grand teori yang berbeda. Oke. Yang berikutnya adalah variabel validitas eksternal. Sorry, saya selalu menyebutnya variabel. Validitas eksternal ini adalah validitas di mana hasil apakah skala itu bisa diberikan pada subjek dengan kriteria yang bervariasi. Misal, ketika kita buat sebuah skala mengenai skala intelijensi misalnya tadi ya. Kita berikan itu di Indonesia, kemudian kita uji lagi di Amerika, kita uji lagi misalnya di Inggris misalnya, kita uji lagi di Australia, ternyata hasilnya mirip-mirip. Nah, tempat yang berbeda, subjek yang lebih banyak dan lebih bervariasi, ketika hasilnya menunjukkan nilai validitas yang sama, berarti bisa dikatakan bahwa tes atau skala intelijensi itu mempunyai validitas eksternal yang bagus. Gitu. Jadi kalau validitas internal konteksnya adalah skala itu sendiri. Kalau validitas eksternal sejauh mana skala itu bisa kita generalisasi pada populasi yang lebih besar dan luas. Gitu, ya. Nah, untuk menguji validitas biasanya kita juga lakukan, kita sebarkan data ya. Kita sebarkan angket itu. Kita biasa lakukan uji coba, tryout, pilot namanya, dan biasanya kita gunakan responden minimal 30. Kenapa 30? Karena 30 adalah menjadi syarat batas minimal sebuah data dikatakan berdistribusi normal. Kalau misalnya data berdistribusi normal, kalau secara statistik kan kalian sudah belajar, maka menggunakan analisis parametrik. Tapi kalau misalnya data kurang dari 30, maka analisis statistiknya menggunakan non-parametrik. Gitu. Nah, sudah kita sebarkan, misalnya skala mengenai percaya diri. Kita sebarkan kepada subjek, misalnya subjeknya 30 orang. Sudah diisi, ya, skalanya 30 orang, kemudian kita masukkan dalam SPSS, kita analisis, kita lihat butir-butirnya. Nanti akan keluar, oh, butir 1 nilai korelasinya rendah sekali. Berarti karena nilai korelasinya rendah, maka butir itu harus digugurkan. Artinya dia dibuang, nggak boleh pakai.
ya. Nah, ini. Oke, sekian penjelasan saya mengenai validitas. Kita sudah mulai masuk ke bagian yang mungkin agak rumit untuk kalian paham ini ya. Tapi saya yakin kalian akan menghadapi ini gitu ya, akan melewati proses ini ketika kalian nanti buat skripsi, karena salah satu syarat skala itu bisa dipakai ketika kalian mau ngambil data adalah harus valid. Oke. Sekian saya tutup, nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai reliabilitas syarat berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.